berkumpul di suatu tempat, mereka ingin melihat Tuhan. Mereka membangun tangga sampai ke langit, ngerti nggak? Yang itu terjadinya banyak bahasa itu kan ini, jadi orang kan jadi banyak bahasa, terciptanya banyak bahasa. Mereka membangun kan, mereka ingin mencari Tuhan, iya kan? Mencari Tuhan, mana Tuhan? Tuhan runtuhkanlah tangga itu, menara itu, dan mereka supaya tidak bisa. Jadi bahasanya di situ nih, ya. Itu juga disebut menjadi, pada waktu itu menjadi, digambarkanlah itu di dalam Injil waktu apa? Turunnya Roh Kudus. Iya. Paham kan ini? Oke. Sekarang begini. Sebenarnya apa sih semua tujuannya? Apa sih? Dengan tadi kita bilang dengan kekuasaan Tuhan, apa aja campur-campur. Sekarang gini, kalau ditanya kalian, apa dasar kalian menyatakan Yesus sebagai Tuhan? Dia kan manusia. Yesus manusia bukan? Ya. Manusia. Yesus Tuhan bukan? Ya. Kok bisa sih? Kok bisa sih gitu kalian? Kok gimana sih? Nggak ngerti iman kalian? Misalnya, iya, kok bisa gitu? Kenapa? Dia menjelma, ya, menjadi manusia. Kok bisa gitu? Bagaimana cara menjawabnya? Misalnya, Yesus sebagai manusia kita anggap sebagai Tuhan, iya kan? Terus Bapa di sorga kita anggap sebagai Tuhan. Roh Kudus kita anggap sebagai Tuhan, iya kan? Trinitatis, tritunggal. Bisa nggak kalian menjelaskannya secara rinci? Coba. Kalau misalnya janganlah dulu misalnya dalam konteks di luar kekristenan, sesama-sama Kristen juga mungkin belum tahu arti itu. Sekarang saya mau gambarkan begini. Kalau saya sebagai Tuhan, kalian ciptaan saya kan terdiri, saya kan roh. Tuhan itu roh bukan? Roh kan? Roh. Kalau saya menyatakan diri saya sebagai Tuhan, datang sebagai hantu, kalian takut gak? Takut kan? Enggak, supaya kita beranalogi. Kalau saya sebagai Tuhan, saya Tuhan, saya menyatakan sebagai Tuhan. Saya dengan, misalnya hanya dengan suara, inilah aku Tuhan, misalnya. Sementara malaikat roh enggak? Roh. Iblis roh enggak? Iblis roh kan? Dia roh jahat, dia roh. Malaikat roh, iblis roh, Tuhan roh. 3 pribadi roh ini terus menyatakan saya sebagai Tuhan. Kan kamu bingung. Sebenarnya yang menyatakan ini iblis atau malaikat? Itulah Kristen uniknya. Jadi sama dengan apa makna Bapa, kan gitu. Apa makna pewaris di dalam kekristenan misalnya. Jadi saya sebagai Tuhan
menyatakan diri saya sebagai Tuhan, aku harus menjadi manusia. Karena aku tidak menyatakan diriku sebagai Tuhan, bukan menjadi manusia, pasti kalian akan takut dan tidak percaya. Tuhan, dia dengan kekuasaannya, dia mau jadi apa saja dia bisa. Maka Yesus adalah Tuhan yang kita yakini sebagai manusia, yang Tuhan yang menyatakan dirinya menjadi manusia, dia kelihatan nyata. Jadi kita tidak lagi menyembah seperti orang-orang dulu, menyembah Tuhan, makanya dia pergilah ke suatu tempat yang dianggap suci. Pergi dia dulu ke suatu tempat, makanya banyak dewa-dewa. Oh, di sini ada Tuhan, dia menyembah. Marsoba tu gana-ganaan. Oleh karena itulah bangsa Israel dari dulu kebingungan, dia mencari Tuhan. Mana sih Tuhan? Kami diisi orang berdoa, Tuhan selamatkan kami sudah begini. Mana sih Tuhan? Mereka terus mencari Tuhan dan mereka tidak pernah menemukan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa pernah menemukan Tuhan dalam bentuk roh. Benar nggak? Bisakah kita menemukan Tuhan dalam bentuk roh? Nggak bisa. Bisakah kita menemukan Tuhan bentuk roh? Nggak bisa. Makanya karena bahasa Israel ini kan selalu mereka udah Tuhan menyatakan dirinya. Apa menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Kekuasaannya misalnya, dia bisa membelah laut. Ini membelah laut. Tuhan menyatakan dirinya dengan tiang. Halo, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan pernah dalam bentuk roh. Waktu dia menyatakan dirinya menjadi tiang awan, suara, tiang api. Pada waktu Musa naik ke mana? Ke atas gurun mana? Ya, gurun Sinai. Pada waktu Musa, Tuhan menyatakan dirinya dalam bentuk api. Karena apa? Kalau manusia melihat Tuhan dalam bentuk roh pasti mati, nggak bisa. Nggak ada yang mampu bisa melihat Tuhan dalam bentuk roh. Nggak ada. Pasti manusia akan cahaya terangnya akan langsung melumat kita. Inilah yang tidak bisa diterima dunia. Mereka menganggap kedatangan Yesus ke dunia ini menjadi seorang raja yang bermahkotakan seperti apa. Ini. Lantas kenapa kita disebut sekarang Jumat Agung? Kenapa disebut Jumat Agung? Kenapa disebut Jumat Agung? Anggi, kamu kan udah Balua? Kenapa disebut agung? Karena apa? Karena keagungan Tuhan. Kan gampang menjawabnya. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadahmu. Ini sesungguhnya agunglah ibadahmu. Kenapa? Karena keagungan ibadahmu mengandung suatu janji. Janji apa? Janji keselamatan. Ayo. Jumat Agung itu menyatakan keagungan Tuhan yang telah menjadi manusia mati. Tuhan ingin merubah situasi bangsa ini. Mana bentuk perubahan yang Tuhan lakukan pada saat dia di Golgota? Jadi dulu mana tadi ayatnya yang dia bilang, mana tadi?
riba mahira-hira mana? Mukab maka tanoman, itu kan terjadi di sana suatu keagungan. Maksudnya kekuasaan. Dungi mana tuh dia bilang? Hire-hire. Ayat berapa tuh? Laos satu ya. Itu untuk keagungan Tuhan. Tahu nggak mariba hire-hire itu maksudnya? Jadi dulu kalau di sinagoga bangsa Yahudi nggak boleh orang beribadah berbarengan. Misalnya perempuan sama laki-laki, nggak bisa. Sama kayak misalnya orang Islam kan, kalau ke masjid yang perempuan akan terpisah. Ya, benar ya. Pada saat itu dulu juga Yahudi seperti itu. Yahudi, kalau mereka beribadah seperti itu. Jadi di situ ada seolah-olah menyatakan orang yang suci dengan yang tidak suci. Mariba coba baca dulu lagi 61. Laos dina satok kini, baca dulu. Laos dina satok kini maribak mah hire-hire nanti bagas jorong dan jinjang roh ditoru dungi muntal matanui marigat madohot akka batu mamak. Ya, jadi kalau membaca bahasa Batak mulai menguntal, jangan menguntal. Bahasa Batak agak sedikit seperti bahasa Sunda, bahasa Inggris juga. Umuntal. Misalnya kalau cicahe, berbahasa Batak itu harus dipelajari. Jadi umuntal. Jadi kalau umuntal, kalau jadi biasakan kita supaya pasti berbahasa Batak. Dulu nggak bisa bahasa Batak aja orang-orang. Nggak palapan dia bapak dulu berbahasa Batak dengan pasti. Tapi bapak mau belajar umuntal. Dia ada seperti double huruf. Jadi, itu satu kan, bahwasanya riba mahire-hire gitu kan. Koyak. Baru buka maka tanoman. Jadi kalian tahu nggak? Pada saat Yesus dibawa ke Golgota, ini lihat ini. Pada saat Yesus dibawa ke Golgota, jam 10 pagi. Jam 10 pagi dia dibawa ke sana dia. Ya, pagi atau siang lah, jam 10 di sebuah masih pagi. Pagi jam 10 pagi dia pernah, kalau bahasanya itu mungkin pernah ke Matahari kalau mungkin memang mengikuti kebiasaan orang Batak. Dungi daging ni natorop nabadia akana mulum disi. Ditanpa diketahui orang di situ bukan bahwasanya orang-orang yang badia, orang-orang badia karena diperbadiai. Kenapa disebut orang-orang badia? Orang-orang suci. Disebut menjadi orang suci secara kehidupan sehari-hari karena apa? Coba, saya mau tanya kalian. Kenapa disebut orang suci di dalam kehidupannya manusia sebagai kesehariannya? Akana badia kan gitu. Nabinar badiyai artinya orang-orang yang mampu atau orang-orang yang telah melakukan perbuatan baik sebagaimana Yesus melakukan perbuatan baik di tengah-tengah kehidupannya. Kenapa orang mampu melakukan yang baik? Karena apa? Karena ada roh kebaikan yang tumbuh hidup di dalam orang tersebut.
Kalau itu tidak tumbuh roh, makanya kenapa disebut Roh Kudus itu adalah roh penghiburan, roh yang memberikan kekuatan, roh Kudus. Roh juga yang bisa memberikan kecerdasan bagi kita. Jadi kalau kita mampu memberikan kehidupan kita yang baik kepada siapa saja, berarti roh Tuhan memang lagi berada di dalam kita. Dia masuk. Kenapa dia bisa masuk? Karena kita membukakan pintu hati kita. Begitu. Jadi makna dari Jumat Agung adalah perngingotan. Mengingat apa? Mengingat tentang lahirnya Tuhan Yesus, tentang perjalanannya di dunia ini, tentang penyalipannya. Karena apa? Dari sebenarnya dia kan tidak melakukan kesalahan apa-apa. Coba kenapa pemerintah Roma menyalibkan dia? Siapa tahu? Hah? Gimana? Iya. Maksudnya kenapa orang-orang Yahudi itu, kan itu ada 3. Yang si Barnabas sudah jelas seorang penjahat. Yang satunya, Yesus nggak ada di luar kejahatannya. Maka Silatus kan pergi dia, buang badan dia. Oh, saya tidak menemukan dosa kesalahan di orang ini. Bagaimana? Maka dia serahkan, salibkan dia. Mungkin ada orang bilang, ini sih sosokan ngaku sebagai raja, sosokan sebagai ini kan gitu kan. Ada mungkin orang saat itu orang di dalam persidangan rakyat itu, Yesus disidang. Ini sih, wah nggak benar nih sosok orang. Aku jadi raja ini macam seperti itu. Yang tanpa kalau kita menerawang kejadian itu, mungkin di sana banyak terjadi argumentasi orang saat itu. Sehingga Latus sebagai gubernur saat itu dia bilang udah, mengingat perjalanan Yesus disalibkan tanpa dosa, tanpa kesalahan, tapi dia harus bawa salibnya. Kalau waktu Bapak kami sama-sama ke sana ke Golgota, memang di sana itu bukit, memang dia jalan naik, tapi bukan seperti bukit lagi dulu. Mungkin udah beribu tahun. Itu sekarang banyak, di situ ada kota, dan di situ banyak pasar juga jadi hotel dimanfaatkan. Jadi, tapi tentang Golgota itu sendiri tentang ada di situ, cuma di sekitar itu sudah nggak ada lagi yang namanya. Makanya kalian kalau mau, siapa yang berniat mau ke sana, sok habis corona ini siapa yang mau, Bapak berangkatkan supaya melihat langsung. Jadi memang yang dibilang bukit Golgota itu, memang dia bukit kok, dia jalan ke sana. Tapi waktu itu jalan jauh juga, capek. Memang kalau kita harus kuat. Makanya kalau kita habis itu langsung tidur, pagi-pagi terus istirahat. Karena biasanya kita harus jalan-jalan. Karena hampir di sana semua tanah. Setiap kota tempat yang kita kunjungin itu semua naik turun. Jadi kita harus kuat jalan juga. Kalau kita nggak kuat jalan nanti air capek nggak sampai. Memang dia jalannya naik. Kalau dibandingkan seperti itulah dia. Kalau jalan dengan baru udah begini. Nah, memang bukit Pak. Jadi fakta-fakta semua yang di Alkitab ini, yang memang semua memang di sana ada, dinyatakan di sana. Apa yang tertulis di buku ini memang bukan hanya belaka, memang semua adalah fakta. Inilah ini memang dikasih tahu tempatnya ada. Jadi makna daripada Minggu Pasion memperingati tentang kematian Yesus Kristus, memperingati tentang kelahirannya, memperingati tentang kehidupannya, dan memperingati juga tentang perbuatannya di dunia ini, agar kita mencontoh, melakukan sebisa-bisa kita untuk berbuat baik kepada siapa. Itu intinya. Tapi bukan supaya karena perbuatan baikmu itu kamu
diberkati, bukan karena perbuatan baikmu kamu diselamatkan, bukan, tapi karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyelamatkan kita. Jadi sama dengan misalnya begini, kalau ada orang berbuat baik kepada diri kita, terus kita tidak mampu mensyukuri atau katakanlah mensyukuri orang berbuat baik kepada kita, sama dengan misalkan kita menjadi disebutnya pengkhianat bagi iman kita. Maka sekecil apapun kebaikan orang itu harus kita ingat. Ingatnya bukan supaya membalas ke dia, tapi kita akan berbuat baik juga kepada orang lain. Jadi bukan artinya, wah kamu misalnya Anggi berbuat baik sama bapak, harus saya balas lagi sama kamu misalnya. Memang itu bisa. Tapi bagaimana orang yang tidak berbaik kepada kita? Kita dituntut untuk berbaik kepada sebisa-bisa kita seperti itu. Maka jadilah hidup kita yang punya arti, hidup yang bermakna seperti itu. Jadi harus kita ciptakan ini. Ya, jadi memperingati tentang kematian Tuhan Yesus Kristus adalah memperingati bahwa saya telah diselamatkan dengan darahnya yang kudus yang bercucuran di Golgota. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Tuhan, bukan saya yang mengatakannya, tapi Roh-Mu melalui saya menyampaikan firman-Mu yang kudus. Biarkanlah firman-Mu bersemayam di tubuh kami, roh dan jiwa kami, agar kami selalu bisa mengingatnya, agar kami selalu mengingat-Mu Tuhan, bahwasanya Engkau telah menebus kami dari kematian. Dan kami juga besok akan bangkit dalam kematian kami, seperti mana Tuhan telah mati dan bangkit naik ke sorga. Demikian kami juga pun adanya. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami terhadap seluruh berkat-berkat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami bagaimana kami memanage, mengelola berkat-berkat dalam kehidupan kami, supaya kami juga bisa menikmatinya di dalam keluarga kami, di dalam hidup kami, dan untuk orang-orang di sekitar kami. Amin. Mari kita naruh bertemu pilihan. Kita makan. Nyanyi dulu, bernyanyi bang. Pandang ni moloni iman Tuhan Yesus di dalam masa ini kita dipanggil Yesus. I know
dari kita berdiri. Martangi yang mahita tatangyak koma pilihan na ta pakungon kami pilihan na mangulu dua pani di bata martangi yang mahita ali di bata amanami na di banua ginjang odo haroro di salur sini na dingkat do nasa ulibasa na mauli utus upasahat hami masian na nilion mitu hami pilihan nami tuho saya jalo magabi uap nausus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pilihanon patipulhon harajahon mulitong atau nganuriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni sileon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin tahen deho. Nasana nileon ni tondiro di pamataku osadohot gogoki rodi salut hartaku upasahat itu yang manamina di Banua Ginjang saya pinarbadia makuat saya Roma harajaunmu saya saut malo meniroham di Banua tongaon songon na di Banua Ginjang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari sesa matu sanami songon paresanami di dosa nidonga namar dosa unang hami togio tupang junan lalu amami siang pangan ayo donapuna arajaun dotagogo rodi di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama hita di sodakot Tuhan di batama buhina tuhita jala asima rohana midahita di dopakon Tuhan di batama tuhita jala di pasorhon madamena tuton ditabe amin amin salaman. Coba nanti itu pilihannya diatur ya, Pak Sultan. Foto dulu. Nih. Foto. Sini kita foto. Sini aja lah.